Halo, nama saya Dr. Siti Rahmawati. Saya adalah dokter urologi di Indonesia dengan lebih dari 15 tahun pengalaman merawat kesehatan pria. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang banyak membuat pria penasaran, tetapi sangat sedikit yang berani menanyakannya di ruang konsultasi. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti masturbasi? Apa efek nyata pada tubuh pria? Apakah ini berbahaya atau ada manfaatnya? Mari kita bahas semua ini dengan sangat transparan, berdasarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman bertahun-tahun merawat pasien pria dari berbagai usia. Tetap bersama saya sampai akhir karena saya akan mengungkap 5 hal yang terjadi pada tubuh Anda ketika Anda berhenti masturbasi. Dan nomor 3 akan membuat Anda terkejut. Senang sekali Anda di sini. Jika Anda menonton video ini, silakan like dan subscribe kanal saya agar tidak ketinggalan tips kesehatan khusus untuk Anda. Dan beritahu saya di kolom komentar di mana Anda mendengarkan. Saya ingin tahu sejauh mana perkembangan pengetahuan ini. Sebelum itu, ada sesuatu yang penting yang perlu saya jelaskan. Masturbasi masih menjadi topik yang penuh kontroversi, salah paham, bahkan rasa malu. Namun, di kanal saya ini kita berbicara secara terbuka tentang kesehatan pria tanpa tabu dan tanpa penghakiman. Masturbasi adalah bagian dari seksualitas manusia, alami, dan terjadi pada pria dari segala usia dan budaya. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 90% pria pernah melakukan masturbasi setidaknya sekali dalam hidup mereka. Jadi, jika Anda termasuk dalam kelompok ini, tenang saja, Anda tidak sendirian. Ada pula pria yang memilih untuk tidak masturbasi karena berbagai alasan. Keyakinan agama, preferensi pribadi, atau hanya ingin mengetahui bagaimana tubuh bereaksi jika berhenti. Dan itu tidak masalah sama sekali. Tidak ada satu aturan yang cocok untuk semua orang. Yang penting adalah memahami apa yang terjadi dalam tubuh Anda ketika mengambil keputusan tersebut, sehingga Anda bisa membuat pilihan yang sadar dan sehat. Di Indonesia, kita masih punya banyak mitos dan stigma mengenai hal ini. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa masturbasi itu salah, merusak kesehatan, atau membuat tubuh lemah. Semua itu adalah mitos yang telah lama dibantah oleh sains. Namun, sebelum kita membahas apa yang terjadi ketika Anda berhenti masturbasi, saya perlu menjelaskan dulu mengapa masturbasi itu penting bagi kesehatan pria. 1. Menjaga kesehatan prostat. Saat Anda ejakulasi, baik melalui masturbasi atau hubungan seksual, tubuh mengeluarkan cairan semen yang membawa toksin dan sisa metabolik. Ini membantu mencegah penumpukan pada prostat. Jika cairan ini menumpuk terlalu lama, pria bisa merasakan rasa tidak nyaman, sensasi berat di perineum, bahkan nyeri. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ejakulasi rutin dapat terkait dengan risiko kanker prostat yang lebih rendah. Tidak berarti perlindungan 100%, tetapi ada korelasi yang positif. 2. Mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Saat orgasme terjadi, otak melepaskan dopamin, endorfin, serta setelah orgasme, oksitosin dan prolaktin. Hormon-hormon ini adalah obat alami untuk stres dan kecemasan. Tidak heran, banyak pria yang merasa tidur jauh lebih nyenyak setelah masturbasi. 3.
membantu pria mengenali tubuh sendiri. Masturbasi mengajarkan Anda apa yang memberi rangsangan dan apa yang tidak. Ini sangat penting, baik ketika Anda berhubungan seksual sendiri maupun bersama pasangan. Banyak pasien saya yang memiliki masalah seksual ternyata tidak pernah benar-benar mengenal tubuh mereka sendiri. Sekarang, mari masuk ke bagian inti. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti masturbasi? Reaksi tubuh sangat bervariasi. Itu tergantung pada usia Anda, kesehatan umum, tingkat aktivitas seksual, dan berapa lama Anda berhenti. Berikut 5 efek paling umum. 1. Dampak pada kesehatan prostat. Seperti saya jelaskan tadi, ejakulasi membantu mengosongkan cairan semen dari prostat. Ketika Anda berhenti masturbasi, terutama jika tidak ada aktivitas seksual sama sekali, bisa muncul kondisi yang disebut kongesti prostatik, prostatic congestion. Ini terjadi ketika cairan semen menumpuk dan tidak dikeluarkan. Gejalanya bisa berupa rasa berat di perineum, ketidaknyamanan, nyeri tumpul. Biasanya terjadi pada pria yang sangat aktif secara seksual lalu mendadak berhenti. Kondisi ini tidak berbahaya, tetapi bisa membuat tidak nyaman. Kabar baiknya, tubuh memiliki mekanisme adaptasi alami dan ketidaknyamanan ini biasanya hilang seiring waktu. Untuk membantu Anda memahami bagaimana tubuh bereaksi ketika berhenti masturbasi, saya ingin berbagi satu kasus yang sangat umum terjadi di klinik saya. Ini adalah pengalaman nyata dan banyak pria Indonesia mengalami hal serupa tanpa mereka sadari. Nama Bapak Arif Pratama, 52 tahun. Lokasi Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bapak Arif datang ke klinik saya di Bandung dengan keluhan rasa berat di perineum dan ketegangan yang muncul tanpa alasan jelas. Ia bercerita bahwa selama 3 bulan terakhir, ia memutuskan berhenti total masturbasi karena percaya hal itu bisa meningkatkan fokus dan energi kerja. Namun setelah 4 minggu, Arif mulai merasakan ketidaknyamanan di area prostat, sulit tidur, dan menjadi lebih mudah marah. Setelah pemeriksaan, saya menemukan bahwa Arif mengalami kongesti prostatik, yaitu penumpukan cairan semen karena tidak ada ejakulasi sama sekali. Saya menjelaskan bahwa kondisi ini tidak berbahaya, namun tubuh memang membutuhkan mekanisme pelepasan alami. Ketika Arif kembali melakukan ejakulasi secara teratur, baik melalui hubungan seksual maupun masturbasi, keluhannya hilang dalam 2 minggu. Ia berkata, "Dok, ternyata tubuh saya butuh keseimbangan, bukan larangan total." 2. Perubahan hormonal. Banyak orang percaya bahwa berhenti masturbasi menurunkan testosteron. Itu tidak sepenuhnya benar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah beberapa hari tidak ejakulasi, kadar testosteron bisa naik sementara. Sebuah studi dari Tiongkok menemukan bahwa setelah 7 hari tidak ejakulasi, kadar testosteron meningkat sekitar 45% pada beberapa pria. Namun, efek ini tidak terjadi pada semua orang, dan peningkatannya bersifat sementara, biasanya kembali normal setelahnya. Sebagian pria merasa lebih berenergi dan fokus ketika berhenti masturbasi beberapa hari. Sebagian lain tidak merasakan perbedaan sama sekali. Yang penting adalah memperhatikan sinyal tubuh Anda sendiri. 3. Polusi malam, wet dreams, mimpi basah. Ini yang biasanya mengejutkan banyak pria. Mimpi basah bukan hanya terjadi pada remaja. Sekalipun Anda sudah dewasa,
bahkan berusia 30-50 tahun ke atas, tubuh bisa kembali mengeluarkan semen melalui mimpi jika Anda tidak ejakulasi dalam waktu lama. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk mengosongkan prostat, menjaga kualitas sperma, dan mencegah penumpukan cairan. Fenomena ini normal, tidak berbahaya, dan sering menjadi tanda bahwa tubuh Anda sedang menyesuaikan diri. Ketika Anda berhenti masturbasi dan juga tidak sedang berhubungan seksual, tubuh tetap perlu menemukan cara untuk melepaskan sperma yang menumpuk. Ini adalah mekanisme alami dan sepenuhnya sehat. Polusi malam adalah cara yang digunakan tubuh untuk melakukan pembersihan ini. Jadi, jika Anda bangun di pagi hari dan menyadari bahwa Anda ejakulasi saat tidur, jangan khawatir. Itu hanya menunjukkan bahwa sistem reproduksi Anda bekerja dengan baik. Seolah-olah tubuh berkata, "Hei, ada banyak sperma yang disimpan, saatnya dilepaskan." Efek keempat, perubahan emosional dan psikologis. Ini adalah bagian yang sangat individual. Banyak pria menggunakan masturbasi sebagai cara untuk mengatasi stres, meredakan kecemasan, atau melampiaskan frustrasi sehari-hari. Ketika Anda menghilangkan katup pelarian ini, bisa saja Anda menjadi lebih mudah marah, lebih tegang, atau lebih sulit mengendalikan stres. Hal ini terutama terjadi jika Anda biasa masturbasi untuk relaksasi atau agar bisa tidur. Di sisi lain, beberapa pria justru melaporkan rasa lebih fokus, motivasi meningkat, dan energi lebih besar ketika mereka berhenti masturbasi. Mereka mengatakan bahwa energi seksual itu dialihkan ke bidang lain, seperti pekerjaan, olahraga, atau hobi. Tidak ada benar atau salah di sini. Apa yang berhasil untuk satu orang belum tentu berhasil untuk orang lain. Aspek psikologis lainnya, meningkatnya ketegangan seksual. Semakin lama Anda tidak masturbasi, semakin kuat dorongan seksual dapat terasa. Anda bisa menjadi lebih sensitif terhadap rangsangan seksual seperti pikiran, gambar, atau sentuhan fisik. Sebagian pria merasa ini frustasi, sementara yang lain merasa menyenangkan. Ada juga yang menggunakan ini sebagai cara untuk meningkatkan kenikmatan ketika akhirnya masturbasi atau berhubungan seksual. Seperti menyimpan rasa lapar sebelum menikmati makanan favorit. Dan bukan hanya pria di atas 40 tahun yang mengalami perubahan ketika berhenti masturbasi. Banyak pria muda juga mengalaminya, terutama karena mengikuti tren atau tantangan viral di media sosial. Untuk memperjelas, saya ingin menceritakan satu kasus lain yang sangat sering terjadi di Indonesia. Nama, Rizky Ananda, 29 tahun. Tempat, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Rizky, seorang pegawai IT dari Makassar, datang dengan keluhan kecemasan meningkat dan sulit konsentrasi. Ia memutuskan berhenti masturbasi selama 40 hari setelah mengikuti tantangan online yang menjanjikan peningkatan testosteron dan keperkasaan pria. Tetapi setelah beberapa minggu, Rizky justru merasa libido meningkat tidak terkendali, sering mengalami mimpi basah, dan pikirannya mudah teralihkan oleh hal-hal seksual. Ia mulai merasa stres karena tidak dapat mengendalikan dorongan tersebut. Saya menjelaskan bahwa tubuh sedang berusaha menyeimbangkan hormon dan menyalurkan ketegangan seksual yang tidak dilepas. Masalahnya bukan pada masturbasinya, tetapi pada ekspektasi yang keliru. Setelah kembali ke pola masturbasi sehat 2-3 kali seminggu, Rizky melaporkan tidur lebih nyenyak
stres berkurang, dan pikirannya menjadi jauh lebih stabil. Efek kelima, rasa takut dan mitos. Banyak pria berhenti masturbasi karena mendengar masturbasi berbahaya, menyebabkan impotensi, merusak kesuburan. Dan saya perlu sangat jelas di sini, itu semua mitos. Masturbasi tidak menyebabkan impotensi, tidak menyebabkan infertilitas, dan tidak menyebabkan gangguan psikologis. Sebaliknya, masturbasi teratur bisa membantu menjaga fungsi ereksi karena meningkatkan aliran darah ke jaringan erektil penis. Berhenti masturbasi juga tidak akan memperbaiki performa seksual secara ajaib. Hal-hal yang benar-benar memengaruhi performa seksual adalah tingkat stres, kualitas hubungan emosional, kesehatan fisik secara umum, bukan frekuensi masturbasi. Mari kita bongkar mitos yang sering saya dengar di klinik di Jakarta. Mitos 1, berhenti masturbasi akan meningkatkan performa seksual. Fakta, tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung hal ini. Justru, masturbasi membantu Anda memahami tubuh sendiri dan dapat meningkatkan kehidupan seksual. Performa seksual jauh lebih dipengaruhi oleh kesehatan jantung, tingkat stres, komunikasi dengan pasangan. Mitos 2. Tidak masturbasi merusak kesuburan. Fakta, masturbasi tidak memiliki efek negatif pada kesuburan. Sebaliknya, ejakulasi rutin membantu memperbarui sperma, membuang sperma lama, dan memberi ruang untuk sperma yang lebih sehat. Kesuburan dipengaruhi oleh pola makan, aktivitas fisik, kesehatan umum, bukan frekuensi masturbasi. Berhenti masturbasi tidak akan meningkatkan atau menurunkan jumlah sperma secara signifikan. Mitos 3. Masturbasi menyebabkan rambut rontok atau jerawat. Fakta, tidak ada hubungan ilmiah antara masturbasi dengan kerontokan rambut atau masalah kulit. Ini adalah mitos lama yang sudah terbantahkan sepenuhnya oleh sains. Pertanyaan yang sering muncul, berapa frekuensi masturbasi yang ideal? Jawaban jujurnya tergantung setiap orang. Tidak ada angka ajaib. Ada pria yang masturbasi setiap hari dan sehat-sehat saja. Ada yang 1-2 kali seminggu. Ada yang berminggu-minggu tanpa masturbasi. Yang selalu saya katakan kepada pasien, perhatikan bagaimana tubuh dan emosi Anda merespons. Jika masturbasi mulai mengganggu pekerjaan, hubungan, kehidupan sehari-hari, maka perlu evaluasi. Tapi jika Anda masturbasi secara sehat ketika memang ada keinginan tanpa merusak aspek hidup lainnya, itu tidak masalah sama sekali. Jika Anda sedang berpikir untuk berhenti masturbasi atau sedang menjalani masa abstinensi, berikut beberapa tips penting. 1. Dengarkan tubuh Anda. Kebutuhan seksual setiap pria berbeda. Perhatikan suasana hati, tingkat stres, ketegangan fisik. Jika Anda merasa sangat tegang, stres, atau tidak nyaman secara fisik, mungkin tubuh Anda sedang meminta pelepasan seksual. Jangan abaikan sinyal ini. 2. Berkomunikasi dengan pasangan. Jika Anda memiliki pasangan, bicarakan kesehatan seksual Anda. Jangan malu membahas masturbasi, keinginan, batasan, kebutuhan. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan seksual secara signifikan. Jika Anda memiliki kekhawatiran, temui dokter urologi. Di Indonesia masih banyak pria enggan periksa, padahal kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan umum. Kesehatan seksual sangat bergantung pada kesehatan fisik secara keseluruhan. Jadi, jagalah pola makan yang seimbang,
kaya akan buah-buahan, sayuran, dan protein berkualitas. Hindari konsumsi alkohol berlebihan dan rokok, karena keduanya dapat merusak fungsi ereksi. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan testosteron secara alami, dan membantu mengendalikan stres. Tidurlah dengan cukup. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk produksi hormon-hormon seksual. Dica keempat, kelola stres dengan baik. Gunakan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, latihan pernapasan. Stres kronis adalah salah satu musuh terbesar kesehatan seksual pria. Stres dapat menyebabkan disfungsi ereksi, rendahnya libido, dan berbagai masalah lainnya. Jika Anda sebelumnya menggunakan masturbasi sebagai cara untuk mengatasi stres dan sekarang memutuskan untuk berhenti, temukan katup pelarian yang sehat lainnya. Saya merawat pria dari berbagai usia di klinik saya di Jakarta, dan saya bisa memastikan satu hal: setiap tubuh itu unik. Tidak ada formula ajaib yang cocok untuk semua orang. Ada pria yang merasa lebih baik dengan masturbasi teratur, dan ada yang merasa lebih nyaman dengan periode abstinensi. Yang penting adalah menemukan keseimbangan yang sesuai untuk Anda, untuk tubuh Anda, dan untuk gaya hidup Anda. Dan ingat selalu, masturbasi itu alami, sehat, dan tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda mengalami masalah seksual seperti kesulitan ereksi, penurunan libido, ejakulasi dini, atau apapun, jangan pernah malu untuk mencari bantuan medis. Sayangnya, di Indonesia masih banyak pria, terutama yang lebih tua, yang enggan datang ke urologi. Namun saya selalu mengatakan, menjaga kesehatan seksual berarti menjaga kualitas hidup Anda. Jangan biarkan stigma atau rasa malu menghalangi Anda untuk mendapatkan bantuan ketika Anda membutuhkannya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa video ini memiliki tujuan edukasi. Informasi yang saya sampaikan berdasarkan sains dan pengalaman klinis saya, namun tidak menggantikan konsultasi medis individual. Setiap kasus berbeda, dan hanya dokter yang memeriksa Anda secara langsung yang dapat memberikan rekomendasi spesifik sesuai kondisi Anda. Jika Anda menyukai video ini, berikan like di bawah. Itu sangat membantu kanal ini berkembang dan menjangkau lebih banyak pria yang membutuhkan informasi seperti ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang kesehatan pria. Dan tinggalkan komentar. Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang kesehatan seksual yang ingin saya bahas di video berikutnya? Silakan bertanya tanpa rasa malu. Di sini kita berbicara terbuka tanpa tabu. Di video berikutnya saya akan membahas 5 makanan yang dapat meningkatkan testosteron secara alami. Sebuah topik yang sangat banyak diminta oleh kalian di kanal ini. Jadi, jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan. Dan ingat, kesehatan seksual Anda adalah bagian dari kesehatan keseluruhan Anda. Jaga tubuh Anda, dengarkan sinyalnya, dan jangan ragu mencari informasi serta bantuan ketika diperlukan. Salam hangat sebesar Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya. Dr. Siti Rahmawati. Halo, nama saya Dr. Siti Rahmawati. Saya adalah dokter urologi di Indonesia dengan lebih dari 15 tahun pengalaman merawat kesehatan pria. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang banyak membuat pria penasaran, tetapi sangat sedikit yang berani menanyakannya di ruang konsultasi. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti masturbasi? Apa efek nyata pada tubuh pria? Apakah ini berbahaya atau ada manfaatnya?
Mari kita bahas semua ini dengan sangat transparan, berdasarkan ilmu pengetahuan serta pengalaman bertahun-tahun merawat pasien pria dari berbagai usia. Tetap bersama saya sampai akhir karena saya akan mengungkap 5 hal yang terjadi pada tubuh Anda ketika Anda berhenti masturbasi. Dan nomor 3 akan membuat Anda terkejut. Senang sekali Anda di sini. Jika Anda menonton video ini, silakan like dan subscribe kanal saya agar tidak ketinggalan tips kesehatan